Sore semuanya. Untuk kali ini kita ada di pelatihan Tableau. Sebentar ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Kak. Nah, langsung saja kita ke perkenalan apa itu Tableau. Nah, Tableau yang oh iya. Sebelumnya, sebelum kita masuk, perkenalkan nama saya Anhar Hitama dari tim UPK FEB Undip. Untuk teman-teman yang ikut pelatihan ini, mungkin beberapa ada yang udah pernah tahu Tableau atau mungkin ada yang udah pernah pakai. Tapi kita di sini belajar bareng-bareng aja ya. Bisa dibuka juga modulnya. Untuk pelatihan kali ini, software yang saya pakai untuk di modul maupun di pelatihan itu Tableau Desktop. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai Tableau publik, itu juga nggak apa-apa. Karena fitur-fiturnya nggak jauh beda. Nanti akan dijelaskan fitur-fiturnya apa aja yang beda dari Tableau Desktop sama Tableau publik. Nah, pertama-tama kita Tableau itu adalah perangkat lunak atau software yang biasanya digunakan ataupun scorecards. Nah, Tableau ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan data mohon maaf, ada kendala, kita balik lagi. Nah, Tableau ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan pola dari bisnis intelligence. Bisnis intelligence itu biasanya kan yang kita tahu itu data visual yang nantinya itu dibaca atau disampaikan, itu menyampaikan dari data itu yang tadinya mungkin data Excel atau data teks itu jadi visual dan lebih mudah untuk disampaikan maupun dibaca datanya. Nah, ada beberapa produk dari Tableau ini. Yang pertama Tableau Desktop. Nah, Tableau Desktop ini yang akan kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Selanjutnya Tableau Server, Tableau Online, Tableau Prep, Tableau CRM, Tableau Public, dan Tableau Reader atau mobile. Nah, Tableau Server itu apa? Tableau Server itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sih. Jadi mereka punya database sendiri dan butuh aplikasi visualisasi yang langsung terhubung dengan database mereka. Jadi itu secara live dari server itu langsung memvisualisasikan datanya. Nanti kita ngelihat sama-sama bagaimana flowchart-nya dari produk-produk Tableau ini sendiri. Nah, untuk Tableau online itu biasanya digunakan untuk kolaborasi. Jadi dari visualisasi data yang telah kita buat di online itu tim atau kolega-kolega itu bisa melihat dan memberikan masukan ataupun ide-ide baru terhadap visualisasi kita. Untuk Tableau Public itu hampir sama seperti Tableau Desktop, hanya saja di Tableau Public itu fiturnya tidak selengkap Tableau Desktop.
Karena Tableau publik sendiri itu software yang free atau gratis. Nah, Tableau desktop sendiri itu nggak bisa connect eh, connect ke datanya itu terbatas. Jadi tidak sebanyak di Tableau desktop. Untuk Tableau Reader itu nggak bisa dipakai buat memvisualisasikan data. Itu hanya buat ngebaca dashboard atau visualisasi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, selain Tableau desktop ini, ada alternatif lain nggak sih yang bisa kita pakai untuk visualisasi data? Nah, ada beberapa. Yang pertama Tableau Public. Tableau Public ini adalah salah satu software yang gratis alternatif dari Tableau Desktop. Hanya saja fitur-fiturnya lebih terbatas daripada Tableau Desktop. Nah, untuk Microsoft Power BI itu juga ada yang gratis dan ada yang berbayar. Tapi untuk Microsoft Power BI sendiri itu yang pengalaman saya sendiri itu lebih berat daripada Tableau dan tidak se-user friendly aplikasi Tableau. Untuk Find Report, ClickView, dan Sisense itu di Indonesia jarang digunakan. Jadi untuk user base-nya sendiri itu lebih banyak di Tableau dan Microsoft Power BI. Nah, ini kita lihat flowchart-nya. Bagaimana sih kita milih produk Tableau sesuai kebutuhan kita. Yang pertama itu kita lihat dulu, kita pengen buat visualisasi atau cuma ngelihat dan interaksi dengan visualisasi itu sendiri. Kalau ngelihat atau kalau ngebuat atau create itu uh, kita pikir lagi apa kita mau connect ke database atau nggak perlu connect ke database. Kalau perlu connect ke database itu kita bisa pakai Tableau Desktop Profesional. Kalau untuk nggak connect ke database tapi datanya itu private atau mau kita pakai sendiri, itu kita pakai Tableau Desktop juga. Nah, ini salah satu kelemahannya Tableau Public juga. Jadi kalau teman-teman pakai Tableau Public, data yang teman-teman visualisasikan itu nanti datanya terbuka ke publik. Jadi itu data tersebut nggak bisa kita privasikan. Nah, kalau untuk melihat, teman-teman bisa lihat di flowchart-nya, itu apakah butuh connect ke database, kalau perlu, apakah perlu data update yang sering, kalau iya, apakah perlu punya server sendiri. Nah, itu baru pakai Tableau Server. Nah, Tableau Server ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang punya database sendiri. Nah, untuk kalau nggak perlu frekuensi data yang sering, itu teman-teman bisa pakai Tableau Reader. Kalau nggak perlu server, teman-teman bisa pakai Tableau Online. Nah, sampai situ perkenalan Tableau. Selanjutnya, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke cara visualisasi dengan Tableau atau langsung praktek softwarenya? Iya, Mas Anhar, saya mau bertanya, kalau misalnya saya punya kayak data perusahaan gitu, sekitar 100, 150-an gitu ya. Ya. Itu kalau di Tableau itu menggunakan apa Uh, buat nampilinnya gitu? bentuk datanya apa dulu? Datanya itu, Excel iya, atau Excel, teks? Excel tabulasi gitu. Oh, kalau data tabulasi, nanti kita bareng-bareng aja ngelihat dulu cara nampilin visualisasinya di Tableau. Nanti mungkin pertanyaannya lebih ini ya, lebih
lebih langsung gitu loh untuk visualisasinya atau untuk penampilan datanya tersebut gitu kan. Iya. Ya nanti kita sama-sama aja bikin visualisasinya, nanti mungkin lebih lebih jelas untuk kebutuhannya gitu ya Mas. Oh iya. Oke. Baik, kita langsung aja ke praktek softwarenya atau visualisasi datanya dengan Tableau. Teman-teman yang udah punya Tableau juga bisa buka Tableau-nya. Tableau publik juga nggak apa-apa karena data yang saya pakai atau nanti akan saya share itu datanya Excel. Sebentar ya. Apa sudah terlihat? Oh ya, sebelumnya sebelum Tableau saya balik ke share datanya dulu ya. Nah, sebentar saya share data. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat datanya, sudah saya kirim via chat Zoom atau akan saya share screen bentuk datanya dalam Excel. Nah, udah kelihatan ya teman-teman. Sebenarnya visualisasi data itu kita nggak bisa cuma visualisasi doang, kita juga harus ngerti datanya apa yang pengen kita ceritakan dari data tersebut atau ingin kita sampaikan dari data tersebut, baru kita buat visualisasinya. Nah, untuk beberapa data itu nggak mungkin dataset kita itu nggak semuanya bisa divisualisasikan dengan semua visualisasi Tableau yang jumlahnya itu ada sekitar 20-an, 21 kalau nggak salah. Nah, dari 21 tersebut, nggak semua dataset itu mendukung ke 21 visualisasinya. Jadi, mungkin teman-teman yang pengen visualisasi nantinya, itu ada beberapa data-data yang harus kita persiapkan dulu. Jadi, harus kita sesuaikan dengan apa yang pengen kita visualisasikan. Nah, untuk ini sebagai contoh aja, data sampel ini kenapa saya pakai untuk di modul dan di pelatihan, karena data sampel ini, sampel Superstore ini mendukung semua visualisasi di Tableau itu. Jadi ini cuma sebagai contoh bagaimana dataset ini bisa divisualisasikan ke semua visualisasi yang tersedia di Tableau. Nah, di sini udah kelihatan Tableau-nya ya. Nah, ini data yang dari Excel. Gimana kita buka ke Tableau? Teman-teman buka Tableau-nya dulu. Terus di bagian kiri itu ada connect to a file. Nah, karena saya pakai Tableau
Sebentar. Udah kelihatan ya, ini Tableau-nya. Nah, ini karena saya pakai Tableau desktop, teman-teman bisa lihat untuk connect datanya itu bisa ke Tableau server, bisa ke server, dan macam-macam server itu sendiri. Dan untuk ke filenya sendiri itu bisa banyak. Nah, bedanya Tableau desktop dengan Tableau public itu, kalau teman-teman pakai public itu cuma ada connect to a file. Jadi nggak bisa connect ke Tableau server, nggak bisa connect ke server. Nah, ini kita juga mungkin akan jarang pakai atau bahkan nggak pernah, karena mungkin untuk server dan Tableau server ini lebih advance, dan itu biasanya orang-orang yang memang mengerti dengan database-nya. Nah, untuk pelatihan kali ini kita pakai database Excel atau tabulasi data. Nah, untuk teman-teman untuk buka Excel ini, itu langsung aja connect to a file, klik Microsoft Excel, lalu pakai dataset yang sampel Superstore itu. Nah, bisa kita lihat di sini masih kosong, dan di bagian connection itu sudah terkonek dengan data sampel kita. Dan ada di sini ada 3 sheet sesuai dengan data yang ada di Excel. Nah, bagaimana kita masukin atau mengkoneksikan data dari Excel ke Tableau? Itu teman-teman bisa tarik data order ke tabel yang sudah ada di Tableau ini. Nah, lalu kita lihat apakah order ini punya relasi data dengan worksheet, people, atau return. Nah, karena ini data sampel ini punya, yaitu di bagian returns itu ada order ID, dan di bagian order juga ada order ID, dan di people itu ada return, atau di people itu ada bentar kita lihat ya. Saya agak lupa juga. Nah, kita lihat di return juga ternyata ada order ID, di people ternyata ada region atau region yang terdapat di order juga. Nah, untuk relasi ini itu sudah terbangun secara otomatis karena dataset ini memang sudah disiapkan dengan relasi seperti berikut. Nah, kalau teman-teman punya dataset sendiri, itu balik lagi ke teman-teman bagaimana relasi dari satu worksheet ke worksheet lain. Nah, untuk setelah kita pakai relasi ini, selanjutnya kita ke bagian visualisasi. Nah, untuk ke visualisasi, teman-teman bisa klik Go to Worksheet atau Worksheet 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih kosong, dan di bagian Show Me di sebelah kanan itu ada beberapa visualisasi. Nah, kita ke visualisasi pertama, teman-teman bisa lihat di modul juga kalau yang nggak punya software Tableau Public atau Tableau Desktop. Kita lihat text table yang pertama. Nah, text table itu bisa kita lihat di bawahnya itu perlu 1 atau lebih dimensi dan 1 atau lebih ukuran atau measures. Nah, sebelum kita masuk, apa itu dimensi dan apa itu measures? Dimensi itu data
yang biasanya itu bentuknya data string atau text base. Jadi misalnya order ID atau kategori, kota, orang, dan lain-lainnya. Nah, itu bentuknya teks. Nah, kalau yang measures itu bentuknya ukuran. Misalnya seberapa banyak atau seberapa banyak profit, seberapa banyak kuantitas, seberapa banyak orang. Misalnya di populasi suatu daerah ada berapa banyak orang. Nah, itu biasanya datanya merupakan ukuran. Nah, bisa kita lanjut ke text table. Ini sebenarnya cuma visualisasi sederhana kayak di Excel aja, jadi cuma sebagai table. Nah, ini kita lihat contohnya. Yang pertama itu tarik tarik tabel dari bagian tables ini. Ini tabel ini sudah sesuai dengan data yang sudah ada di Excel. Nah, misal kita mau cari seberapa banyak sih penjualan di suatu kota di Amerika Serikat, karena ini datanya data sebuah toko di Amerika Serikat dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, kenapa di dataset ini atau di pembelajaran kita kali ini itu pakainya dataset Amerika, karena dataset Amerika itu baik di GeoMaps atau di GeoMaps-nya itu, atau di nantinya kita akan masuk ke GeoMaps. Nah, itu data Amerika itu sudah didukung secara penuh oleh Tableau, dan tidak jadi data-data Maps-nya itu lebih banyak daripada data di Indonesia. Nah, kita cari kita ingin memvisualisasikan berapa banyak penjualan di suatu kota di negara bagian di Amerika Serikat. Nah, itu kita tarik aja tabel city row sebagai kota, lalu kita tarik state row juga. Nah, teman-teman bisa lihat state sama city-nya ini kan di tabel ini tidak terlihat kurang bagus ya, karena nggak tergrouping gitu. Jadi di state itu kan ada, di negara bagian itu kan ada beberapa kota. Nah, itu teman-teman tukar city sama state-nya. Jadi state-nya di kiri, city-nya di kanan. Nah, jadi kotanya itu sudah tergrouping dengan negara bagian. Selanjutnya kita cari, kita pengen memvisualisasikan seberapa banyak sales-nya. Nah, dari penjualan atau sales-nya ini kita tarik ke teks. Nah, teman-teman bisa lihat data atau worksheet ini itu interaktif. Nah, jadi kalau kita gerakan mouse ke angka, itu akan terlihat apa kotanya, apa negara bagiannya, dan berapa banyak sales-nya. Nah, tapi kok sales-nya nggak ada di bagian kolom tabel ini sih? Nah, itu karena hubungan ketiga ini sudah dipastikan di sales-nya itu sebagai teks. Nah, itu bisa kita lihat, bisa kita edit di judul. Itu kalau teman-teman udah punya kepastian. Jadi udah datanya itu udah di judulnya sendiri itu sudah menceritakan data tersebut. Nah, tapi kalau kita misalnya nggak pakai judul apa-apa, itu teman-teman bisa menambahkan kolom sales ini dengan di measure values. Itu teman-teman pakai
ditarik ke teks. Nah, ini akan muncul banyak. Di bawah ini adalah semua ukuran yang didukung atau yang ada di dataset kita. Nah, kalau pengen kita filter, misalnya kita cuma pengen profit dan sales. Nah, itu kita klik kanan di bagian measure values yang udah kita jadikan teks tadi. Lalu kita centang yang profit sama sales saja. Oh, bentar. Oh ya, sebelumnya karena measure values ini terikat dengan measure names, jadi untuk measure names-nya, teman-teman bisa lihat di bagian tabel measure names-nya, itu kita tarik ke bagian kolom. Nah, jadi bisa kita lihat profit dan sales-nya itu ada di kolom yang berbeda atau di discrete. Karena measure names-nya dan measure values itu berhubungan. Jadi kalau measure values-nya kita jadikan teks, kita harus masukin juga measure names-nya ke bagian kolom. Nah, itu untuk yang text table. Ini mungkin bentuk paling sederhana dari visualisasi data yang kita tahu ya. Nah, selanjutnya untuk heat maps. Kita buka lagi worksheet baru. Kita lihat heat maps itu perlu apa? Heat maps itu minimal punya 1 atau lebih dimensi dan 1 sampai 2 ukuran. Nah, lalu kita masukin aja dimensi dan ukuran tersebut. Nah, kalau teman-teman nggak yakin dimensinya ditaruh kemana atau ukurannya ditaruh kemana, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya kita punya 1 dimensi kategori, nah itu kita nggak tahu nih mau dimasukin ke kolom, row, atau ke bagian box ini. Itu diklik aja 2 kali. Nah, dia akan otomatis. Nah, ini kita lihat lagi perlu apa? Perlu 1 sampai 2 ukuran. Ukuran itu ukuran teman-teman bisa lihat dari bagian logo di kiri nama tabelnya. Nah, kalau ukuran itu logonya seperti ini, seperti pagar. Dan warnanya biasanya hijau. Untuk dimensi itu warnanya biru kalau kita klik di bagian tabel. Nah, kita misalnya pengen tahu di kategori apa penjualan yang paling banyak. Nah, ini kan secara otomatis Tableau cuma ngebaca atau memvisualisasikan ini secara otomatis. Nah, teman-teman kalau pengen memvisualisasikan secara heat maps itu diklik di bagian Show Me, klik heat maps. Wah, sebentar. Oh iya, untuk heat map sendiri itu kita nggak bisa masukin ke row dan kolom. Jadi misalnya kategorinya kita masukin ke mark saja. Nah, kategori ini masukin ke size dan measure-nya atau ukurannya. Sales tadi kita masukin ke color. Oh, sorry. Saya lupa visualisasi heat maps itu
saya kira tree maps ya. Jadi heat maps itu yang bentuknya tabel seperti ini, tapi bentuknya bukan teks. Jadi bentuknya itu gambar atau logo kayak gini ya. Nah, untuk teman-teman kalau udah bikin visualisasi heat maps ini, itu text base sama ada image base-nya juga. Nah, kalau ini kan secara awam itu kan susah ya untuk membedakan furniture, office supply sama teknologi itu ada yang paling banyak misalnya yang mana. Nah, teman-teman di bagian kategori, di tabel kategori ini, teman-teman tarik kategori ke marks color. Nah, itu nanti ada legends-nya sendiri atau apa ya bahasa Indonesia legends ya? Seperti informasi. Nah, itu di bagian kategori ini kategori apa? Oh sorry, sebenarnya harusnya bukan kategori yang dimasukin, itu sales-nya yang masuk ke color. Nah, teman-teman bisa lihat di sales-nya itu semakin tinggi penjualan itu semakin biru. Nah, kalau warnanya nggak mau biru gimana? Nah, itu kita klik color, terus edit color. Di bagian palet ini, teman-teman bisa custom juga, atau secara otomatis itu biasanya putih ke biru. Nah, atau misalnya kita dari putih ke merah. Nah, itu kita apply aja, itu bisa kelihatan semakin warnanya semakin terang, itu semakin tinggi salesnya. Nah, untuk heat map sendiri, itu bentuknya seperti itu, defaultnya seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya highlight tables. Nah, highlight tables itu gimana atau perlu apa? Yang pertama kita perlu satu atau lebih dimensi dan satu ukuran. Nah, ini kan kita udah punya nih satu dimensi sama satu ukuran yang tadi. Nah, selain bisa digunakan untuk heat maps, ternyata bisa digunakan untuk highlight tables. Nah, highlight tables itu menggabungkan text table dengan heat maps tadi. Jadi ada teksnya dan juga ada warnanya. Jadi semakin besar sales akan semakin terang. Nah, semakin pudar warnanya itu semakin sedikit penjualannya terkait kategori ini. Nah, kalau pengen kita ganti kategorinya, di remove aja kategori tersebut. Misalnya kita pengen cari di negara bagian mana penjualan yang paling tinggi. Nah, teman-teman bisa masukkan yang state tadi ke bagian row. Nah, itu bisa kita lihat, wah ternyata di California sales-nya yang paling tinggi dari heat map tersebut. Tanpa kita perlu lihat angkanya satu-satu. Jadi itu sudah terlihat dari warnanya. Jadi lebih mempermudah kita membaca data tersebut. Nah, selanjutnya ini salah satu visualisasi yang fiturnya di Tableau itu dulunya di tempat lain itu belum ada. Jadi Tableau mungkin pionirnya visualisasi ini. Jadi simbol maps dan maps itu bisa kita visualisasikan secara mudah dan otomatis gitu loh. Nah, untuk simbol maps ini kita perlu satu geodimensi. Apa sih geodimensi itu? Geodimensi itu data yang merepresentasikan sesuatu yang ada di atas bumi gitu. Misalnya data tersebut misalnya data kota, terus data provinsi, negara bagian, data negara, terus yang didukung di Tableau itu selain data-data tersebut ada data kode pos, terus ada data airport. Nah, untuk ngelihat geomaps yang didukung itu gimana? Kita klik kanan di bagian dimensi, lalu kita klik geographic role, itu bisa kita lihat data-data
yang didukung di Tableau maupun kita kita create dari dat eee, kita create dari data yang sebenarnya bukan data geografik tapi eee, nama atau string datanya tersebut itu merepresentasikan misalnya merepresentasikan kota gitu loh. Dan merepresentasikan yang ada di keempat ini. Nah, di sini kan sudah ada data city, country. Karena ini dataset sampel, biasanya itu sudah city atau kotanya itu sudah secara otomatis. Tapi kalau teman-teman punya data sendiri, itu biasanya harus diganti dari data biasa atau data string ini jadi data geografik. Nah, data geografiknya itu cara gantinya seperti tadi, misalnya ada kota kita ganti ke city, atau ada negara kita ganti ke country. Nah, seperti itu. Jadi karena ini dataset sampel, jadi ini datanya sebenarnya sudah sudah disiapkan gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya data sendiri itu harus nyiapin sendiri data tersebut. Nah, kenapa di pelatihan kali ini enggak dari awal aja datanya? Karena nanti untuk nge-prepping datanya sendiri itu cukup lama juga. Jadi kita pakai data sampel aja yang udah jadi gitu loh. Nah, selanjutnya di data maps ini punya butuh satu dimensi. Nah, sebenarnya untuk simbol maps ini lebih baik itu yang kita yang kita yang kita visualisasikan itu data yang banyak di map. Misalnya kota, terus kode pos. Nah, itu lebih baik pakai simbol maps dan jangan pakai maps yang biasa. Kenapa? Karena nanti hasilnya tidak terlalu bagus gitu loh. Nah, kita masukin city ke color. Nah, ini nanti ada pilihan di maksimumnya itu 12, tapi datanya itu ternyata ada 531. Itu nanti di-add aja, nggak apa-apa. Lalu ini butuh 0 dimensi atau 0 sampai 2 measures. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dimensi atau nggak perlu dimensi atau ukuran juga sebenarnya bisa. Cuma nanti apa namanya itu nggak visualisasi data kita nggak berarti apa-apa dong. Nah, ini kenapa saya waktu kok masuknya ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya ada di bagian error sini. Teman-teman bisa lihat di error unknown geographic location. Lalu klik edit location. Itu kenapa? Karena default-nya Tableau saya itu Indonesia. Kita ganti default dari geografik ini. Biasanya ini pasti ada kayak teman-teman kalau masukin data city atau data geografik itu pasti ada error kayak gini sih. Nah, ini pasti berapa data yang nggak kebaca oleh Tableau. Nah, kita edit location, country-nya kita ganti sesuai data United States. Nah, ternyata masih ada city yang nggak kebaca atau masih ambigu. Nah, teman-teman bisa kalau datanya itu sudah sesuai city dan kota dan misalnya kota sama provinsi. Kalau di sini kan kota sama negara bagian gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung aja state atau provinsinya itu diganti ke from field. Nah, form field ini dia akan membaca tabel city ini ke tabel yang ada di dataset kita. Nah, karena ini secara otomatis sudah ke state, jadi kita pilih yang from field state.
mungkin nanti teman-teman nemukannya data ini mungkin provinsi gitu, from field-nya. Nanti diklik aja itu provinsi, nanti secara otomatis akan matching. Nah, kalau datanya ini nggak didukung, misalnya kota itu kota baru dan di Bloomberg itu belum diupdate, itu matching location-nya ini bisa teman-teman ganti pakai misalnya di Google Maps itu ada lingkar dan bujur gitu misalnya ya. Nah, itu bisa diganti pakai kalau bahasa Inggrisnya latitude dan longitude. Nah, itu bisa dimasukin ke matching location ini. Nah, karena ini sudah secara otomatis matching, jadi itu nggak perlu kita secara manual. Langsung di oke aja. Nah, mapnya udah pindah dari Indonesia itu ke Amerika Serikat. Nah, secara visualisasi ini kan udah kelihatan ya kotanya sama negara bagiannya. Misalnya kita pengen cari sales-nya yang paling banyak penjualannya di kota mana, di negara bagian mana, itu kita tarik ukuran atau measurement sales ini ke bagian color. Nah, kalau di sini kan semakin biru dia, kalau di informasi ini semakin biru dia semakin besar selnya. Atau kalau pengen kita ganti misalnya warnanya oranye ke biru gitu. Oh, ini karena data set yang enggak ini ya, datanya untuk data tertinggi ya terlalu besar, jadi untuk pakai dua warna itu kurang ini ya, kurang bagus juga ya. Nah, teman-teman misalnya kalau mau pakai misalnya cuma mau tahu negara bagian mana yang sales-nya itu lebih dari 50.000. Nah, teman-teman bisa filter, lalu range of value-nya ini kita ganti ke 50.000. Ya. Nah, itu cuma ternyata yang di atas 50.000 itu cuma ada 5 kota gitu loh. Nah, itu fungsinya filter itu untuk apa ya? Jadi cuma beberapa data pilihan yang pengen kita sampaikan gitu loh. Itu untuk simbol maps, selanjutnya kita ke maps. Nah, bedanya apa sih simbol maps sama maps ini? Kalau maps itu dia akan mengcover nggak cuma titik. Jadi dia akan mengcover misalnya satu negara bagian, itu dia akan cover gambarnya itu visualisasinya di satu negara bagian itu. Nah, misalnya karena kalau pakai city harus apa ya? Jadi city-nya itu harus didukung oleh Tableau tersebut. Nah, kita contohnya pakai provinsi aja deh yang udah didukung sama Tableau baik di Indonesia maupun di Amerika gitu ya. Nah, untuk kita mulai dari awal aja ya. Kita bikin sheet baru. Terus kita masukin state. Kalau kita klik, ini kan sudah terlihat nih. Ada berapa, ada semua state yang udah tercover. Nah, kita misalnya lihat kayak tadi deh, berapa banyak sales di negara bagian. Nah, itu sales tadi, kita masukin color. Nah, itu bisa dilihat semakin besar sales, itu semakin cerah warnanya. Atau teman-teman kalau mau ganti juga kayak tadi aja di bagian color. Nah,
untuk maps dan simbol maps ini itu sebenarnya nggak perlu measure dan nggak perlu dimensi juga, tapi untuk menyampaikan data itu kan kita ya itu kita sesuaikan aja. Kita yang pengen kita sampaikan itu apa, lalu kita masukin ke visualisasi yang ada ini. Selanjutnya setelah maps, ini maps mungkin sebagian apa ya, bukan sebagian ya, hampir sama fungsinya itu sebagai fungsinya itu sama kayak simbol maps gitu loh. Cuma bedanya simbol maps tadi kan titik ya. Nah untuk maps sendiri itu lebih ke area. Visualisasinya lebih ke area, bukan cuma satu titik gitu. Nah inilah kenapa untuk maps itu lebih baik misalnya provinsi yang areanya lebih besar gitu ya. Lebih baik provinsi atau negara bagian. Dan kenapa simbol maps itu lebih baik dipakai untuk misalnya kota, kecamatan gitu, atau kelurahan gitu, yang banyak titiknya gitu kan. Kalau di maps itu kan misalnya kalau pakai titik itu kelihatannya nggak divisualisasinya nggak ini aja nggak penuh gitu loh. Jadi cuma ada beberapa titik gitu kan yang pengen kita sampaikan, jadi kurang baik gitu loh. Nah untuk selanjutnya pie chart, kita buka, kita bikin sheet baru. Pie chart perlu minimal satu dimensi dan satu ukuran. Nah misalnya kita pengen cari misalnya berapa banyak kuantitas yang dibeli sesuai dengan kategori produk gitu kan. Nah itu kita masukin aja kategori dan quantity. Diklik 2 kali aja, terus kita klik pie charts. Nah di sini kan terlihat kecil gitu ya. Di toolbar ini ada menu view ini, yang standar ini kita ganti ke entire view. Nah ini akan terlihat lebih besar. Kalau kita mau gedein size-nya juga langsung dari size-nya ini di bagian size, teman-teman bisa gedein. Nah tapi maksimalnya itu ada titiknya gini ya, jadi nggak kepotong di gambarnya ya. Kita pakai yang normal aja. Nah kalau teman-teman lihat secara awam ini kan pie chart ini cuma nggak ada informasinya gitu kan, cuma visualisasi pie chart aja gitu loh. Kalau informasi dari sini kan kita perlu baca secara lebih jauh gitu. Ada yang harus kita lihat lagi gitu kan. Nah gimana caranya informasi yang ada di sini atau yang pengen kita sampaikan tadi, misalnya berapa banyak kuantitas di sebuah kategori, itu ada di visualisasinya. Nah teman-teman bisa tarik kategori tadi ke bagian label. Nah, dia akan memberikan label terhadap visualisasi atau chart yang ada di Tableau ini. Nah, sama bagian kuantitasnya juga itu teman-teman taruh di label. Nah, itu secara otomatis total kuantitas ada di label yang di visualisasi yang udah kita buat tadi. Nah, misalnya kita nggak mau total, gimana sih caranya misalnya pengen cari average atau mediannya, nilai tengahnya. Nah itu teman-teman kan di sini udah lihat ada sum. Nah itu secara otomatis Tableau itu akan membuat visualisasi kita atau ukuran kita itu secara otomatisnya itu sum atau total dari datanya atau total dari tabelnya itu. Nah, itu kalau pengen kita ganti total ini, itu diklik kanan aja. Di bagian measure ini ada sum. Nah, ini ada beberapa pengukuran yang udah disediakan oleh Tableau. Misalnya kita pengen cari average-nya, bukan sum-nya. Itu diklik aja average. Nah, di bagian kuantitas juga kita ganti ke average.
di bagian sum yang udah tadi yang di teks ini kita ganti juga ke average. Nah, itu nanti secara otomatis Tableau itu akan mengganti kuantitasnya itu bukan totalnya. Jadi nilai rata-rata dari kuantitas misalnya yang dibeli per order ID misalnya gitu kan. Nah, selanjutnya stack bar. Stack bar ini perlu satu dimensi dan satu ukuran. Kita masukin aja yang tadi ya, misalnya kategori sama sales. Kategori sama quantity. Kita bikin stack bar. Nah, itu teman-teman bisa lihat stack bar ini minimal perlu satu dimensi dan satu ukuran. Nah, ini kan misalnya cuma terlihat kuantitasnya doang ya. Nah, misalnya kita tambahin dari kuantitas ini kita tambahin sales. Nah, ini akan terjadi secara diskrit. Gimana caranya sales ini ada di sebelahnya? Coba kita ini dulu ya. Oh, kita carinya per kategori aja. Jadi sebenarnya visualisasi itu cuma alatnya doang. Jadi kita perlu juga ngerti hubungan dari tabel-tabel tersebut gitu loh. Nah, di sini bisa kalau untuk stacked bars ini bisa kita lihat dari 2 measure itu akan terbagi per kategori ini. Jadi misalnya kita keep teknologi doang, nah itu di kedua ukuran itu secara otomatis dua-duanya akan memfilter teknologi doang. Kalau filternya kita remove, itu balik lagi ke stacked bar biasa. Nah, untuk side by side bars itu hampir sama kayak stacked bars, tapi minimal punya 3 fields. Nah, fields ini kalau di modul kita itu apa ya? Jadi kayak 3 kategori data gitu loh. Misalnya kalau di dataset ini di kategori itu kan ada furniture, office supply, sama teknologi. Misalnya kalau di contoh nyatanya itu misalnya kelompok umur 0 sampai 10 ada berapa gitu kan. Terus 0 atau 11 sampai 15 ada berapa. Nah, itu contoh realnya. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama, cuma side by side bars perlu 3 kategori tadi. Nah, kalau kita klik, nah itu kategori ini kan punya 3 field tadi, furniture, office supply, dan teknologi. Ini datanya kurang ini ya kalau sell sama quantity ya. Kita ganti aja sell sama profit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kategori ini sebagai fields. Kalau kategorinya kita hapus, itu dia nggak bakal bisa pakai side by side bars. Misal di data ini ada nggak ya yang ini? Oh, untuk di data ini nggak ada yang fieldnya ini ya, kurang dari 3 sih. Jadi
saya nggak bisa contohin gimana kalau kita pakai dimensi yang nggak punya 3 fields, itu nggak bisa pakai side by side bars. Jadi contohnya yang ini aja ya, yang kategori yang bisa dipakai side by side bars. Jadi kalau yang nggak bisa ya nggak bisa dicontohin karena datasetnya nggak mendukung itu. Nah, untuk tree maps itu apa? Jadi tree maps itu perlu minimal satu dimensi dan 1-2 ukuran. Nah, ini karena kita udah punya yang tadi sama, nah teman-teman bisa lihat beberapa kalau di Xiaomi ini ada beberapa visualisasi yang mendukung yang misalnya apa ya? Jadi mendukung misalnya mendukung satu dimensi dan satu ukuran. Nah itu nggak cuma khusus untuk satu visualisasi. Jadi untuk memvisualisasikannya itu ternyata ada banyak caranya gitu loh. Ternyata side by side bars juga atau ukuran dan dimensi yang bisa visualisasikan di side by side bars itu ternyata bisa juga divisualisasikan dengan tree maps. Nah, kalau teman-teman lihat tree maps ini untuk contoh kategori ini terlalu besar ya. Jadi kita ganti aja kategorinya. Kita ganti ke kota. Kota. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tree map sendiri semakin besar, misalnya semakin besar area kotaknya, itu semakin besar profitnya. Bisa kita lihat di sini profitnya itu di bagian size. Kalau kita ganti profitnya ke color, terus salesnya ke size, itu bisa kita lihat ini visualisasinya lebih menyampaikan lebih baik daripada yang tadi. Karena di sini disampaikan semakin besar area kotaknya, itu semakin besar penjualannya. Dan semakin biru warnanya, itu semakin besar profitnya. Nah, bagaimana kalau yang oranye? Nah, walaupun di Philadelphia ini penjualannya besar, tapi ternyata profitnya minus atau nggak punya keuntungan. Nah, di sini informasi ini kan bisa kita sampaikan dengan lebih baik kalau kita ngerti apa yang pengen kita sampaikan dengan visualisasi tree maps ini, gitu kan. Nah, untuk circle views kita bikin baru aja ya. Circle views perlu satu dimensi dan satu ukuran. Nah, dimensinya kita kasih subkategori dan ukurannya sales. Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk circle views ini hampir sama kayak stack bars, cuma bentuknya bukan bar gitu ya, bentuknya lebih ke lingkaran yang atau titik lingkaran di grafik gitu kan, di kurva gitu misalnya. Nah, ini bisa kita lihat salesnya per subkategori. Jadi semakin tinggi salesnya bisa kita lihat subkategorinya sesuai warna, atau misalnya kita pengen subkategori ini kita kasih label. Nah, itu yang paling tinggi itu ternyata kursi. Oh, ternyata masih ada HP, tapi karena di visualisasinya nggak terlalu mepet ya. Jadi untuk label ini biasanya lebih jadi nggak menyampaikan secara baik ya.
Nah, kita ganti aja subkategorinya ke shape atau bentuk. Jadi bisa kita lihat bentuk X itu HP. Sorry. Bentuk X itu HP dan bentuk diamond itu kursi. Nah, bisa kita lihat di informasi di Legends-nya sendiri juga akan terlihat bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak stack bar, cuma dia beda visualisasi doang gitu kan. Nah, selanjutnya untuk side by side circles ini hampir sama kayak side by side bars. Jadi dia perlu satu dimensi dan satu ukuran, tapi minimal punya 3 fields. Nah, ini subkategorinya misal kita masukin ke sorry, minimal 3. Nah, kita masukin dimensi baru yaitu kategori bagian kolom. Nah, itu dia akan bisa pakai side by side circle. Nah, bisa kita lihat di sini di visualisasi ini itu kategori atau subkategorinya ada di bawah dan kategorinya ada di atas. Nah, ini kategori ini akan misalnya furniture itu terlihat punya 4 subkategori. Nah, kategori ini akan grouping, subkategori yang di bawah ini akan grouping dengan kategori parent kategorinya. Jadi kategori di atasnya gitu ya. Nah, selanjutnya langsung aja ke area chart yang continuous sama yang discrete. Ini sebenarnya satu paket. Jadi area chart continuous ini perlu data yang pertama 1 buah tanggal, terus 0 atau lebih dimensi dan 1 atau lebih ukuran. Nah, di tabel ini bisa kita lihat yang tanggal itu logonya kayak kalender. Di sini ada order date sama ship date. Nah, kita tarik aja order date-nya. Kita klik 2 kali aja order date-nya. Terus dia perlu 1 ukuran. Misalnya per order date itu seberapa banyak penjualan. Bisa kita lihat di sini bedanya apa continuous sama discrete. Saya coba yang di sini continuous sama klik discrete ya. Kalau discrete dia datanya itu harus kita atau date-nya tanggalnya itu harus kita diskretkan juga. Caranya gimana? Kalau continuous misalnya kita perlu data continue yang per tahun, per quarter aja deh, per triwulan. Nah itu misal kita remove aja, kita coba dari awal order date-nya kita tarik ke kolom, tapi jangan pakai klik kiri, tapi pakai klik kanan. Nah dia akan muncul pilihan seperti ini. Bisa dilihat di sini order date ada continuous, ada discrete. Nah ini akan mempengaruhi keduanya. Misalnya yang continuous itu warnanya hijau ya, yang discrete itu warnanya biru. Mungkin kalau di share screen kurang jelas, teman-teman mungkin nanti di softwarenya itu lebih jelas warnanya. Nah, karena kita perlu yang continuous dan quarter atau per triwulan, itu diklik yang quarter order date. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini data visualisasinya dia nggak terpisah, jadi continue terus dari awal sampai akhir order date. Nah, kalau kita pakai yang discrete, nah kita klik yang discrete itu otomatis dia akan datanya berubah jadi discrete yang dari continuous tadi. Nah, bisa kita lihat kalau yang tadi itu
yang tahunan secara continuous itu nggak berpisah-pisah tiap tahun, tapi kalau kita ganti ke discrete, dia tiap tahun akan terpisah, tapi per quarter-nya atau per triwulannya di tahun tersebut nggak terpisah gitu. Nah, selanjutnya dual lens. Nah, dual lens itu sama kayak tadi, perlu satu date, 0 atau lebih dimensi, dan harus punya 2 ukuran. Ini harus ini ya, karena ini kan dual lens, jadi ya itu harus punya 2 ukuran, jadi 2. Nah, misalnya kita pengen cari per tahunnya atau per triwulannya itu ada berapa penjualan dan ada berapa profitnya atau keuntungannya. Nah, kita tarik order date ke kolom, atau kita coba cara yang tadi, order date, tarik pakai klik kanan ke kolom. Kita pengen cari yang continuous saja karena dual lens ini lebih baik pakai continuous. Nah, ini sesuai kebutuhan juga sih, jadi nggak perlu terikat juga. Nah, ini kita klik per quarter karena kita perlu atau kita per month aja deh, kita ngelihatnya per bulannya ada berapa. Nah, kita klik, kita taruh di situ, terus kita tadi kan kita perlu sell sama profitnya, kita klik klik 2 kali aja dua-duanya, terus kita klik yang dual lens. Nah, itu secara otomatis dia akan berubah jadi measure names, dan di sini profitnya itu di rows-nya udah otomatis juga. Jadi punya sell sama profit, dan measure names-nya ini kan keduanya tadi. Jadi itu adalah gabungan dari profit dan sales. Kan? Nah, di sini bisa kita lihat warnanya merah sama oranye. Nah, ini untuk misalnya untuk bisnis yang kayak gini, penjualan itu bisa kita lihat hubungannya dari sell sama profit itu tersendiri gitu loh. Nah, untuk ganti warna teman-teman bisa klik color aja, itu bisa diganti warnanya sesuai kebutuhan. Karena ini udah defaultnya dari Tableau, kita biarin aja. Selanjutnya area chart. Area chart ini sebenarnya sama sih kayak line, cuma bentuk visualisasinya doang yang beda. Bisa kita lihat teman-teman di sini, balik lagi ke sheet yang tadi aja ya, yang sales per triwulanan. Kalau area charge itu visualisasinya doang yang beda, tapi secara garis besarnya sama gitu kan. Bisa kita lihat kalau kita ganti juga di bawahnya cuma ngasih area doang, area warna. Nah, gimana caranya kok di situ di gambar visualisasinya ada yang oranye sama oranye itu. Nah, itu sama kayak di bagian side by side circle itu field namanya. Jadi misal kita masukin kategori ya, color. Nah, itu bisa kita lihat jadi ada field baru gitu loh. Jadi per kategori baru gitu di data yang kita visualisasikan. Kalau nggak butuh juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, jadi bisa kita lihat cara visualisasi gitu. Nah, untuk area chart itu sama kayak line yang discrete tadi. Nah, kalau kita masukin kategori lagi ke tadi, nah itu kan sama tuh warnanya. Nah, untuk dual combination itu sama kayak dual line, cuma ya kita lihat dual line. Kalau dual combination itu cuma visualisasinya yang misalnya yang merah yang tadi itu yang profit itu bukan garis tapi bar. Nah, itu sama aja kan. Kalau kita remove filternya. Kalau di dual lines misal profitnya di 2016 Desember lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di bar ternyata sama 2016 di Desember 2016 itu lebih tinggi daripada sales ya.
Nah, itu cuma perbedaan visualisasi doang untuk yang kedua ini. Nah, selanjutnya untuk scatter plot perlu 0 atau lebih dimensi dan 2 sampai 4 ukuran. Berarti kita masukin aja sales, profit, lalu kalau cuma masukin sales sama profit sebenarnya langsung jadi dimensinya, tapi visualisasinya, tapi kan nggak sesuai apa yang ingin disampaikan gitu loh. Ini kan ya sebenarnya visualisasi itu cuma ya seperti yang di awal tadi. Jadi itu cuma alat kita untuk menyampaikan gitu loh. Apa yang kita sampaikan itu ya harus kita ngerti juga gitu. Nah, jadi misalnya kita misalnya kalau data seperti ini kan untuk scatter plot ya cuma satu. Jadi misalnya kita kasih dimensi sales atau profit per kota. Nah, itu kita klik aja 2 kali kotanya. Terus kita masukin di scatter plots atau kotanya. Kalau seperti ini mungkin kelihatan kotanya nggak cuma di informasinya nggak kelihatan bagus gitu loh. Nah, ini misal kotanya kita ganti ke warna. Nah, di informasi ini bisa kita lihat warna dari per kota. Nah, untuk scatter plots ini biasanya banyak gini ya. Jadi karena ini datasetnya numpuk di apa namanya di tengah kayak gini, jadi secara estetika kurang bagus. Jadi teman-teman kalau mau lihat scatter plots itu atau visualisasi lain yang mungkin fungsinya sesuai dengan visualisasinya, itu bisa lihat di public.tableau.com. Nah, di situ banyak visualisasi yang bisa jadi tempat kita belajar itu. Jadi mungkin di dataset mereka itu visualisasi tersebut lebih misalnya lebih cocok pakai scatter plots daripada pakai circle views gitu kan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya histogram. Nah, teman-teman ini mungkin agak tricky, jadi perlu kita lihat ke modul juga. Nah, kita lihat ke modul. Histogram itu apa? Nah, jadi histogram itu perlu satu ukuran, dan ukurannya itu harus punya bin atau satu keranjang gitu loh. Keranjang dari field tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat juga not available for all measures. Jadi nggak semua ukuran bisa bisa dipakai untuk di histogram. Nah, coba teman-teman tarik quantity, misalnya kita pengen cari kuantitasnya gitu ya. Nah, kita tarik quantity ke column sama quantity ke row. Nah, terus kita klik histogram. Ini kan secara otomatis quantity ini akan bikin table baru yang namanya quantity bin. Nah, bin ini keranjang dari semua data quantity atau total quantity yang ada di dataset kita. Nah, kalau di sini mungkin kuantitinya di bin ini kelihatannya 0 karena range dari quantity ini secara otomatis itu secara otomatis itu udah dibikinin sama Tableau. Nah, gimana kalau kita pengen lihat bin-nya ini misalnya
Kalau di sini mungkin naiknya bisa kita 2, 2, 5, 2, 2, 1 ya. Kalau kita klik edit di quantity bin ini, nah itu bisa lihat size of bins-nya itu 1,77. Jadi yang di bawah 1,77 dianggap 0. Dan yang di atas 1,77 itu ada apa? Dianggap 2 gitu kan. Bisa kita lihat. Nah, bagaimana cara ganti bin size-nya ini? Misalnya kita pengen naiknya satuan aja. Nah, jadi kita nggak usah naik per 1,77. Jadi naik 1 aja, kita oke. Nah, itu histogramnya akan ganti. Jadi seperti ini. Jadi naiknya per 1. Nah, count of quantity ini seberapa banyak, misalnya seberapa banyak kuantitas per pesanan itu yang dipesan kuantitasnya itu 1. Nah, itu ternyata ada 899 di dataset kita tadi. Yang paling banyak ternyata kuantitasnya per pesanan itu 3. Nah, untuk box and whisker plots itu perlu 1 dimensi dan 1 buah ukuran. Tapi disarankan minimal punya 1 dimensi untuk memisahkan atau disaggregate. Nah, sorry. Nah, kan di sini kita udah punya measures. Tapi di sini kok udah punya 1 measure nggak mau pakai ini sih apa? Nggak bisa pakai box on whisker, ya udah berarti emang nggak didukung gitu kan. Nah, berarti kita tambahin 1 dimensi, misalnya subkategori. Nah, di sini bisa kita lihat nilai yang paling tinggi itu 5.974. Nah, di sini bisa kita lihat upper whiskernya. Ini teman-teman bisa mempelajari box and whisker ini di internet juga ya. Jadi beberapa yang di bawah ini mungkin 6 yang di bawah ini nggak umum gitu di visualisasi sebagai visualisasi gitu. Nah, ini nilai terendahnya bisa kita lihat itu 234. Nah, di sini bisa kita lihat kan lower whiskernya 234. Nah, itu untuk box and whisker plots. Mungkin teman-teman yang pernah yang sering trading atau main saham itu kan kayak gini ya, apa bentuk grafiknya di saham itu ya. Selanjutnya ada Gantt chart. Nah, ini juga nih agak ribet juga. Jadi Gantt chart itu harusnya lebih ke ini sih visualisasi project gitu loh. Jadi dia perlu tanggal, teman-teman bisa lihat contohnya di Wikipedia aja di Gantt chart itu apa dan fungsinya itu baiknya itu buat apa. Sebenarnya itu biasanya buat project misalnya pembangunan gitu atau project project tahunan gitu. Jadi untuk di dataset ini mungkin kurang bagus datanya dipakai untuk Gantt chart atau atau visualisasi Gantt ini ya. Tapi kita coba aja. Pertama kita tarik satu tanggal, misalnya kita tarik order ID, order date, tarik pakai klik kanan ke kolom, terus kita pilih continuous tapi yang harian. Nah, terus kita tarik subkategori ke row dan shift mode row. Nah, di sini bisa kita lihat per subkategori shift mode-nya itu dan
of order date-nya. Jadi ini kalau dilihat seperti ini kan informasinya cuma seberapa banyak sih atau di tanggal mana aja sih itu ada order dengan ship mode first class dengan orderan aksesoris gitu kan. Nah, karena kalau secara ini secara banyak gini kan terlalu banyak. Bagaimana kalau kita pengen carinya cuma aksesoris, appliance sama art. Nah, ini teman-teman klik aksesoris, terus pencet kontrol, klik appliance dan art. Nah, itu pilih ketiganya, terus keep only. Nah, kalau teman-teman nggak mau repot-repot kayak gini, subkategorinya teman-teman edit filter aja, terus nanti pilih apa yang mau kita lihat secara detail gitu kan. Nah, terus ini kan terlalu banyak nih, karena ini ini harian dari 2013 sampai 2017 sampai akhir 2017. Kita pengen cari per tahunan aja, per 1 bulan aja gitu loh. Seberapa banyak per 1 bulan gitu kan. Nah, itu teman-teman klik order date. Yang teman-teman bisa lihat juga di modul itu lebih jelas mungkin ya. Order date, terus ke bagian filter. Nah, teman-teman itu klik yang days. Klik yang range of days. Yang ini, yang range of dates. Nah, teman-teman bisa lihat di sini range of date-nya kita turunin aja ke 1 bulan. Berarti harusnya kan 5/1/2014 ya. Dari 5/1/2014 ke 5/2/2014. Jadi 1 bulan. Kita apply. Di sini bisa dilihat orderan beberapa orderan di bulan tersebut dengan ship mode ini. Ship mode yang sudah kita visualisasikan ini. Nah, selanjutnya kita pengen tahu nih mengkalkulasikan jarak dari order date ke shipping date dari satu orderan dan dari semua orderan ini nih. Dari semua orderan yang udah kita visualisasikan. Nah, ini gimana? Kita perlu kalkulasi jaraknya. Nah, untuk buat kalkulasi itu teman-teman klik di bagian sebelah view data ini ada panah bawah di barisan search create calculated field. Nah, ini teman-teman bisa namain nama apa aja. Kalau di modul itu kan bentar saya agak lupa. Time to order, time to ship from order date. Nah, ini ada fungsi kalkulasi yang perlu dilakukan yaitu date if. Nah, itu kan bisa kita lihat tuh returns the difference between two dates. Jadi date if ini ngasih berapa banyak perbedaan dari dari 2 buah tanggal gitu loh. Nah, bisa kita lihat di sini date part-nya karena kita perlu harian, kita kasih day. Terus start date-nya itu order date karena start-nya itu kan dari order dan finish-nya itu atau end date-nya itu shipping date. Karena tadi kan yang pengen kita cari kan jarak dari pemesanan sampai penjualan kan. Nah, kalau udah sebenarnya ini kan ada start of week nih. Ini ini cuma sebagai ini sih opsional. Jadi kalau calculation-nya the calculation is valid, berarti itu kalkulasinya udah benar dan bisa di-apply.
Nah, dari bikin kalkulasi tadi kita bisa lihat di sini ternyata ada tabel baru yaitu kalkulasi time to ship from order date ya kan. Nah, tabel measurement ini atau ukuran ini kita tarik ke size. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jarak dari jarak dari order date ke pengiriman itu berapa hari di di subkategori aksesoris, appliance dan art, dan ship mode-nya yang first class, second class dan standard class. Nah, itu untuk Gantt chart. Nah, sebenarnya untuk Gantt chart itu untuk bukan visualisasi. Dataset ini tuh kurang mendukung ya. Jadi Gantt chart itu biasanya untuk project yang memang datanya itu terstruktur dan per tanggalnya itu biasanya tanggal B itu adalah hasil dari tanggal A misalnya. Teman-teman bisa lihat di Wikipedia itu idealnya Gantt chart itu seperti apa. Selanjutnya bullet graphs. Apa itu bullet graphs? Bullet graphs itu perlu satu buah dimensi dan dua buah ukuran. Nah, ini teman-teman bisa lihat right click the continuous axis to swap reference line. Ini sebenarnya nggak perlu ini ya, karena dia nggak mempengaruhi visualisasinya, cuma nge-swap reference lines-nya doang. Jadi nggak apa-apa, ini bullet graphs ini nggak perlu diperhatiin yang bawahnya, kita lihat aja dimensi dan ukurannya. Jadi kita perlu 2 ukuran dan 0 dimensi minimal. Ada baiknya diberi dimensi juga untuk memperjelas visualisasinya gitu kan. Nah, misalnya sales dan profit, lalu kita klik bullet graphs, itu secara secara visualisasi bisa terbentuk, cuma untuk ini kurang jelas. Bisa kita lihat average sales-nya sama profitnya nggak tahu kita hubungannya apa gitu kan. Coba kita tambahin kategori, terus ini udah otomatis kalau kita ambil kategori. Nah, teman-teman bisa lihat di sini per 60 average sales itu kan jadi ini per total profit itu ada average sales-nya. Jadi average sales dari furniture itu kan misalnya 742.000 average sales. Tapi profitnya ini kan sum profit. Jadi sumnya kita ganti ke average. Ini. Oh enggak, udah otomatis. Jadi bisa kita lihat per furniture kategori itu per kategori itu berapa profit dan berapa sales-nya. Nah, ini juga sebenarnya nggak sering dipakai ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut untuk yang bullet graphs ini fungsinya buat apa dan baiknya data pakai apa, karena saya juga belum research yang bullet graphs ini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, ini hanya visualisasinya, contoh visualisasinya aja gimana. Nah, selanjutnya pack bubbles. Nah, pack bubbles ini ya sebenarnya kayak apa ya?
bubble aja gitu loh. Jadi kayak saya nggak tahu contoh konkretnya juga kayak gimana ya kalau bubble ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di visualisasi ini pack bubble perlu satu dimensi dan satu ukuran. Nah sebenarnya ini juga udah ini ya udah yang visualisasi tadi sebenarnya bisa dipakai pack bubble. Nah kita lihat misalnya semakin besar bubble-nya ternyata sales-nya semakin besar karena profit-nya semakin besar. Karena di sini profit-nya kita taruh di size. Gimana kalau size-nya kita taruh ke kalau sales-nya kita taruh ke size, terus profit-nya kita taruh ke detail. Nah, itu secara apa? Secara bubble-nya itu kan ukurannya nggak beda jauh. Jadi bagaimana kita apa yang pengen kita sampaikan itu balik lagi ke cara kita menyampaikannya. Jadi misalnya kita pengen nyampaikan sebenarnya seberapa banyak sales-nya, gitu kan. Nah itu lebih baik sales-nya aja yang di size daripada profit-nya yang di size. Kalau untuk dua ukuran. Kalau misalnya nggak perlu profit, ya udah kita nggak perlu profit di detail tersebut. Jadi kalau kita gerakin mouse ke bubble atau ke visualisasi ini, itu cuma kelihatan sales doang. Nah, itu untuk visualisasi ya. Untuk bullet graphs ini bisa dipelajari lebih lanjut karena contoh konkretnya juga saya belum ngerti kalau bullet graphs ini gimana. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke dashboard sama story dulu ya karena mungkin ini sebentar aja jadi nggak perlu lama-lama jadi langsung bisa ke tanya jawab. Nah, apa sih dashboard? Nah, dashboard itu kayak apa ya? Sebuah kertas gitu ya, kertas kosong yang dari worksheet tadi, misalnya kita punya beberapa visualisasi nih, pengen kita satuin di satu kertas saja gitu loh. Jadi kita nggak usah nge-share banyak visualisasi. Jadi misalnya kita pengen nyampein di negara bagian ini salesnya berapa, dan pertumbuhan salesnya itu bagaimana gitu kan. Nah kita masukin aja yang tadi di bagian misalnya untuk sheet 4 itu di sheet 4 kan tadi kita bikin visualisasi maps gitu kan. Nah kita tarik aja ke dashboard-nya, terus kita lihat pertumbuhan salesnya itu di sheet 8 mungkin masih ini ya visualisasinya. Nah kita ganti aja ke visualisasi area chart yang continuous. Nah untuk worksheet itu jadi cuma bisa satu visualisasi, tetapi kalau dashboard itu kita bisa narik beberapa, jadi bisa banyak juga di dashboard ini bisa banyak visualisasi yang dimasukin, jadi kita bisa dari visualisasi 1 dan 2 itu saling menjelaskan gitu loh. Nah, selain dari visualisasi ini juga, dashboard ini bisa ngasih objek. Jadi bisa kita kasih desain di belakangnya, misal kita kasih background, kita kasih gambar. Nah itu teman-teman bisa pakai yang bagian objek sini. Nah selanjutnya langsung aja mungkin ke story ya. Mungkin dashboard, oh enggak sebentar, dashboard ini bisa di-save jadi gambar, tapi kalau jadi gambar itu data visualisasinya nggak interaktif lagi kayak gini kan. Kalau jadi gambar ya udah statis aja gitu kan ya. Nah kalau mau jadiin gambar itu di visualisasi sebelumnya itu sebaiknya kita kasih label per visualisasi. Misalnya di sales ini kita di sheet 8 ini kita kasih label di bagian sales. Nah kan di sini kelihatan di sales-nya ada labelnya ya. Nah di dashboard itu jadi kita save jadi export image. Nah itu nanti
dashboard itu berubah jadi gambar gitu loh. Nah, begitu juga di sales atau di bagian apa namanya, di bagian maps-nya gitu kan, kalau pengen jadiin gambar. Tapi sebenarnya fungsi utama Tableau bukan buat jadiin gambar. Jadi fungsi utama Tableau itu di-publish. Jadi baik itu kita buka aplikasi Tableau-nya langsung dan kita presentasikan via Tableau, ataupun kalau ingin mobile itu kita bisa publish ke Tableau publik. Caranya pencet server, Tableau publik, terus save to Tableau publik. Nah, tapi ini perlu akun. Jadi teman-teman bikin akun dulu, nanti bisa di-share itu ke Tableau publik gitu loh. Visualisasinya. Nah, untuk yang kalau pengen di-save jadi gambar aja, di dashboard, export image. Nah, gitu. Nah, untuk worksheet juga, per worksheet itu bisa diekspor. Bisa jadi image, bisa jadi data, atau bisa jadi cross tab ke Excel. Tapi itu cuma bisa satu visualisasi. Kalau dashboard kan bisa beberapa visualisasi kita satuin, kita jadiin gambar gitu kan misalnya ya. Nah, untuk story ini fungsinya kayak PPT. Dan dia bisa masukin worksheet dan dashboard. Nah, untuk story ini cuma bisa dibuka di Tableau. Misalnya teman-teman punya satu dashboard, terus teman-teman pengen bikin new story lagi. Nah, itu teman-teman klik new story point, terus misalnya kasih sheet 2 gitu kan ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai mode presentasi, yaitu pencet F7 atau di toolbar pilih yang presentation mode. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di story 1 itu ada beberapa visualisasi. Jadi ini lebih mudah mempresentasikan suatu data daripada cuma di satu dashboard, karena dashboard juga kan ukurannya terbatas. Nah, untuk di story itu teman-teman bisa di beberapa slide gitu visualisasinya. Jadi bisa beberapa dashboard jadi satu story gitu. Nah, di Tableau kalau kita buka datanya di Tableau itu datanya masih interaktif. Tapi kalau teman-teman nge-save-nya jadi gambar gitu kan, kayak tadi export to image, itu sebenarnya bukan fungsi utama Tableau. Jadi lebih baik kita save aja workbook-nya ke file dan save, jadi biasa aja di workbook itu kayak file biasa. Lalu kita buka dengan Tableau. Nah, itu sebenarnya lebih baik kayak gitu. Jadi datanya lebih visualisasinya lebih bagus. Nah, kalau kita mau misalnya mau nge-save tapi misalnya kita buka di laptop orang, di laptop teman gitu kan, tapi nggak punya aplikasi Tableau. Nah, itu teman-teman bisa publish aja ke Tableau publik, tapi ya perlu akun. Jadi teman-teman nanti ngelihatnya di akun Tableau publik teman-teman di public.tableau.com.